Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini kita masih berjumpa kembali dalam rutinitas kita, yaitu belajar mengkaji kitab hadis-hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin sesuai diskusi kita minggu-minggu sebelumnya, bahwa setiap minggu kita merubah diskusi kita. Jika minggu kemarin kita menggunakan kitab Minhajus Shalihin yang fokus pada fikih ibadah, tentang cara-cara bersuci, wudhu, sholat, dan seterusnya. Kemudian malam ini berarti kita menggunakan Riyadhus Shalihin. Tentunya tidak akan lepas dari kesalahan atau kekurangan-kekurangan dari saya pribadi tentunya, karena keterbatasan pengetahuan. Tapi mudah-mudahan melalui ikhtiar kita yang kita istiqomahkan setiap malam Kamis ini, kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang terpenting adalah syafaat, yaitu pertolongan. Sehebat apapun manusia itu, jika tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, maka seberapa banyak manusia yang menolongnya tidak akan memberikan kemanfaatan. Begitu juga sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi, dakhala alaiha, masuk alaiha, kepada Siti Aisyah, wa indaha imra'atun, dan di samping Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah itu, imra'atun, ada seorang perempuan. Jadi saat Nabi bertemu dengan Sayyidah Aisyah, di sebelah Siti Aisyah ada perempuan. Qala, maka Nabi berkata, man hadhihi, siapa perempuan ini? Kata Nabi. Qalat, Sayyidah Aisyah menjawab, hadhihi fulanah, ini adalah fulanah, tadhkuru min salatiha, dia ini terkenal karena saking rajin dan banyaknya melakukan sholat. Jadi Nabi bertemu Sayyidah Aisyah saat masuk ke rumah beliau. Kemudian di samping Sayyidah Aisyah itu ada seorang perempuan. Nabi bertanya, siapa perempuan ini? Maka Siti Aisyah menjawab, hadihi fulana tadhkuru min salatiha, dia ini adalah fulanah, tidak disebutkan namanya, yang terkenal karena sholatnya begitu banyak sekali. Apa tanggapan Nabi? Qala, Nabi berkata, mah, jangan, alaikum bima tutiqun, tetaplah bima tutikun, sesuai kemampuan kamu. Fa wallahi, demi Allah, la yamallu Allahu hatta tamallu, Allah itu tidak akan bosan hatta tamallu, sehingga kamu yang bosan. Wa kana ahabbud
wa kana ahabbud din ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Dan kata Nabi, ibadah yang Allah cintai itu adalah yang konsisten, yang istiqomah melakukan ibadah tersebut. Artinya Nabi itu tidak suka terhadap perempuan tadi, bukan tidak suka kepada perempuannya, tapi karena dia terlalu memaksa dirinya untuk beribadah terus, tak berhenti sholat misalnya, atau puasa tiap hari, itu tidak boleh. Mah, kata Nabi, alaikum bima tutikun, kamu harus melakukan sesuai dengan kemampuan kamu. Ada memang seorang itu sahabat Nabi yang tiap hari puasa, tidak makan, ada yang sholat terus, tidak mau berhenti sholat. Itu Nabi marah. Tidak boleh, kata Nabi, bahwa kita punya hak, tubuh kita punya hak, orang-orang di sekitar kita punya hak. Berikanlah haknya sesuai dengan ukurannya. Allah misalnya punya hak untuk kita sembah, ya ada waktunya gitu. Artinya bahwa ibadah itu tidak harus kita paksakan selama itu, ya kalau wajib harus dipaksa gitu. Kalau wajib harus dipaksa memang. Yang dimaksud dipaksa itu keterlaluan. Maka hal-hal yang keterlaluan itu tidak boleh. Pokoknya sesuatu yang berlebihan tidak boleh. Bahkan bukan dalam agama, Pak. Makanan saja kalau berlebihan tak boleh. Sekarang kan musim penyakit. Maksudnya penyakit karena makanan. Sehingga kalau kita terlalu banyak makanan yang manis-manis, terserang oleh kencing manis. Itu karena berlebihan kencing manisnya. Berlebihan yang pahit-pahit, empedunya terkena, dan seterusnya. Kurang minum bisa ginjal. Lebih terlalu banyak minum tidak bagus juga. Artinya semuanya itu harus tidak boleh berlebihan. Maka memang dalam Al-Quran itu kulu washrabu wala tusrifu, makan silahkan, minum silahkan, tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Pokoknya dalam setiap aktivitas, baik itu beribadah ataupun sosial dan lain sebagainya, yaitu yang berlebihan tidak boleh. Bukan hanya makanan yang berlebihan tidak boleh. Bayangkan, sholat saja berlebihan tidak boleh, puasa saja berlebihan tidak boleh, apalagi soal makan. Jadi sahabat itu dulu memang ada, saya mau sholat terus, sampai diceritakan dalam hadis nanti, dia sholat itu saking tidak mau berhentinya, sampai kalau mau jatuh itu buat tali di tengah, di antara tiang masjid itu, biar sholatnya sehat terus. Itu dilarang oleh Nabi. Ya, yang penting berlebihan itu tidak boleh. Sampai Nabi melarang mah itu larangan dari Nabi. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas, qala berkata Anas, ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin nabi, datang salasatu rahtin, 3 orang, ila buyuti azwajin nabi, ke rumah-rumah istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yas'aluna an ibadiddin, yas'aluna an ibadatin nabi. Mereka datang ke rumah istri-istri Nabi, 3 orang tadi, yas'aluna an ibadatin nabi, hanya ingin bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi itu. Falamma ukhbiru, maka ketika dikabari orang yang ketiga tadi, ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka bertiga tadi taqalluha, menilai sedikit. Artinya menilai ibadah Nabi itu sedikit. Wa qalu, dan berkata yang orang yang bertiga tidak, aina nahnu minan nabi, posisi mana kita ini dari
kalau ditimbang dengan Nabi. Wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Nabi sudah diampuni dosa yang terlewatkan, wa ma ta'akhkhar, dan dosa yang akan datang saja Nabi sudah diampuni. Ini bedanya Nabi dengan kita. Kalau kita kalau sudah balik kan sudah dicatat. Kalau Nabi itu sudah diampuni yang dosa yang lalu dan yang akan datang misalnya, karena memang dimaksum oleh Allah dari segala kesalahan, dari segala dosa. Istighfar Nabi itu fil yaum, dalam hadisnya itu sab'ina marrah, 70 kali dalam sehari. Di hadis yang lain mi'a marrah, 100 kali fil yaum dalam sehari. Jadi minimal memang istighfar itu 100. Bukan, kan sudah saya jelaskan bahwa istighfar itu dalam Al-Qur'an jelas. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Jadi yursilis samaa 'alaikum midrara itu kalau banyak istighfar, Allah turunkan hujan. Hujan yang rahmat, bukan hujan yang membawa petaka, kecelakaan, tapi hujan rahmat. Kalau banyak istighfar, wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memberikan banyak harta dan anak. Itu istighfar. Itu Nabi yang dosanya sudah pasti diampuni, surganya sudah jelas, istighfarnya 100 minimal. Kita yang dosa banyak tiap hari, apakah dosa istighfar tiap hari? Belum tentu kan. Jadi yang disukai Allah itu adalah ahabbud ilaihi ma wa masahibu, yang konsisten. Maka di hadis yang lain itu ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qallah. Yang Allah cintai itu yang istiqomah walaupun sedikit. Misalnya setelah sholat maghrib kita sholat sunat terus tidak putus-putus, atau sholat duha, atau sholat malam, misalnya siang paginya kita harus berangkat kerja, ambil 2 rakaat kan sudah cukup. Yang penting istiqomah. Tidak harus misalnya pas rajin-rajinnya ngambilnya 8 rakaat misalnya, kemudian setelah seminggu kemudian tidak lagi, kan tidak bagus juga. Kalau konsisten 2 rakaat kan, misalnya takut ngantuk kita tidur lagi misalnya, maksudnya subuh nunggu sholat subuh jam 4 bangun atau jam setengah 4 bangun, sholat 2 rakaat, 1 witir misalnya, 3 berarti. Yang penting tiap malam dilakukan, itu yang Allah cintai. Daripada pas rajinnya kita banyak, kemudian kalau hilang lama lagi. Sama seperti baca Al-Quran. Saya dulu gitu. Kalau baca Al-Quran rajin tuh sehari bisa 1 juz. Tapi ngajinya kapan lagi? 1 bulan kemudian itu, atau 1 minggu kemudian. Dulu gitu. Tapi karena ini ngaji apa? Karena berkat malam Kamis ini saya ceramah kitabnya ini, kan malu saya ngomong tapi tidak dikerjakan. Jadi sekarang harus istiqomah. Minimal maksimal ya. Saya tidak mengatakan minimal. Paling banyak itu saya 2 lembar, tak boleh lebih. Kalau lebih saya bosan nanti, besoknya tidak ngaji. Lebih baik sedikit. Tapi lebih baik banyak lah, yang penting istiqomah. Tapi yang dikhawatirkan tidak istiqomah. Kalau orang tua dulu kan yang penting banyak baca sholawat. Ternyata betul kan, istiqomah orang tua dulu itu sholawat. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka doa-doanya atau ucapannya banyak yang mustajab orang-orang dulu. Sekarang ini banyak orang pintar, banyak pandai ngomong, kayak saya ini kan pandai ngomong. Tapi belum tentu bisa seistiqomah bapak kan.
atau belum tentu doanya apa namanya? Doa itu kan dari hati yang bersih, sama dengan orang mengajar itu. Maka saya katakan ke mahasiswa, ke siswa, ke murid, ilmu itu suci, ilmu itu putih. Jadi yang menyampaikan harus ikhlas, yang mendengarkan harus ikhlas, yang menerima, sehingga dari hati ke hati akhirnya ilmunya bisa manfaat dan bisa melekat. Tapi kan beda kadang-kadang. Misalnya di sekolah waktunya harus 2 jam di dalam kelas. Kadang-kadang kan muridnya bosan itu, sehingga udah nggak tentu pikirannya, akhirnya tidak ikhlas nerima. Ya masuk dari kanan keluar dari kiri. Gurunya gitu juga, tidak ikhlas, sudah bosan misalnya. Yang penting nyampaikan, tidak ada pengabdiannya, ya tidak ikhlas. Akhirnya ilmunya ya gitu, dapat cuma kadang-kadang dapat tapi tidak manfaat. Manfaat itu bisa ke orang lain atau minimal manfaat ke diri sendiri. Karena ilmu itu memang suci, putih ya. Anggap saja begitu. Sehingga orang yang menyampaikan juga harus ikhlas, dari hati yang ikhlas. Yang nerima juga gitu, biar sama-sama murni itu terketemu dan akhirnya bisa dapat masuk ke dalam hati dan bisa bermanfaat. Maka al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di sudur, di hati. La fis sutur, bukan di tulisan, bukan di kertas. Kalau di kertas, kertasnya hilang, ilmunya juga hilang. Tapi kalau fis sudur, di hati, melekat terus. Lah caranya ya seperti itu. Harus sama-sama ikhlas menyampaikan dan menerima juga ikhlas. Tidak karena keterpaksaan, tidak karena ini dan itu. Aina nahnu minan nabi? Di mana posisi kita, kata 3 orang tadi, minan nabi, ditimbang nabi, daripada nabi. Sedangkan nabi sudah diampuni dosa-dosanya. Qala ahaduhum. Maka salah satu dari orang yang 3 tadi berkata, amma ana fa usalliyal laila abada. Kalau saya, kata yang satu orang, fa usalliyal laila abada, saya sholat tiap malam terus menerus. Wa qala al-akhar, yang kedua berkata, wa ana asumud dahra abada, saya puasa setahun penuh, kata orang yang kedua. Wala uftiru, dan saya tak pernah berhenti puasa terus, tidak pernah berhenti dia. Kalau yang satunya sholat malam sepanjang malam, bukan tiap malamnya, sepanjang malamnya, jam 12 misalnya bangun, atau jam 11-nya sampai jam 4 itu tiap malam dilakukan, kan menyiksa itu. Anak yang kedua puasa terus. Sedangkan yang ketiga, wa qala al-akhar, yang lain, yang ketiga berkata, wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada, saya berpaling dari perempuan, fala atazawwaju abada, saya tidak menikah. Faja'a Rasulullah ilaihim, maka Nabi mendatangi ketiga orang tadi. Faqala, Nabi berkata, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kaliankah yang berkata demikian? Ama wallahi, ketahuilah demi Allah, inni la akhsyakum, sesungguhnya saya, la akhsyakum, paling takut di antara kalian, lillahi, kepada Allah. Jadi saya ini orang yang paling takut kepada Allah, kata Nabi. Wa atqakum lahu, dan saya orang yang paling bertakwa kepada Allah. Lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arqud, tapi saya ini, kata Nabi, asumu, saya puasa, wa uftir, tapi saya tidak puasa juga, kadang puasa kadang tidak puasa, artinya tidak tiap hari. Wa usalli wa arqud, saya sholat, wa arqudu, dan tidak sholat, artinya sholat sunatnya itu, bukan sholat wajibnya. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikah, kata Nabi. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang tidak suka terhadap sunnah-sunnahku, maka dia termasuk bukan
golonganku. Jadi 3 sahabat tadi dinilai salah oleh Nabi. Yang satu tidak berhenti sholat malam, yang kedua tidak berhenti puasa, tiap hari puasa. Maka puasa itu yang paling baik adalah puasanya Nabi. Kalau mampu tiap hari dirubah ke puasanya Nabi Daud. Nabi Daud kan hari ini puasa, besok tidak, lusa puasa dan seterusnya. Puasa tidak, puasa tidak. Kalau tidak bisa itu ya Senin Kamis. Senin Kamis. Tidak bisa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid. Puasa putih kata orang. Tapi salah kan orang itu. Yang disebut puasa putih akhirnya mereka tidak makan, bukanya tidak buka sesuatu yang tidak putih. Mereka harus minum air putih, nasi putih dan semuanya putih. Enggak. Itu hanya namanya saja Yaumul Bid. Hah? Iya. Tanggal 13, 14 dan 15 di pertengahan bulan. Pertengahan bulan Hijriah Pak ya, bukan nasional. Nanti di Januari tanggal 13 puasa bukan. Jadi di bulan Hijriah. Jadi kalau nggak bisa Senin Kamis, ya udah ambil yang Yaumul Bid tadi 13. Kalau bisa semuanya bagus. Apakah saya puasa? Tidak. Wa an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi berkata, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, qalaha thalathan. Celaka orang yang keterlaluan, celakalah orang yang keterlaluan. Sampai 3 kali Nabi. Qalaha thalathan. Nabi mengatakannya sampai 3 kali. Jadi keterlaluan itu tidak boleh ya. Kalau keterlaluan makan, banyak penyakit perutnya. Kalau keterlaluan ibadah, dilarang oleh Nabi. Semuanya keterlaluan tidak boleh. Jadi biasa-biasa sajalah. Ya waktunya sholat ya sholat. Waktunya dengan istri ya dengan istri. Waktunya dengan anak dan seterusnya. Waktunya kerja ya kerja. Tidak disukai memang oleh Islam. Maka ekstrim itu tidak bagus memang. Keterlaluan kadang-kadang sehingga saudara-saudara kita termakan oleh pemahaman yang ekstremis, sehingga mereka meledakkan dirinya di gereja. Kan salah besar itu. Mereka disebutnya sebagai jihad, kan salah dua itu kesalahpahaman terhadap ajaran Islam. Padahal Islam itu tidak semenakutkan yang mereka pikirkan. Islam itu sangat sosialis, Islam itu sangat agamis juga tentunya ya seperti itu. Memikirkan setiap aspek kehidupan manusia. Karena tidak hanya berbicara tentang hubungan secara ritual saja, tapi secara sosial juga sangat diperhatikan oleh Islam. Jadi concern Islam itu tidak hanya tentang hubungan mereka dengan Allah saja, tapi ke setiap lini kehidupan. Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi kata Abu Hurairah, qala, Nabi berkata, innad dina yusrun, agama itu mudah. Mudah kan? Maka dalam setiap ibadah yang kita lakukan itu semuanya dipermudah. Kalau tidak ada air bisa tayamum dengan debu, abu yang suci. Kalau tidak bisa terkena oleh air anggota tubuh kita, ya jangan berwudu dengan air, atau dengan mandi besarnya tidak bisa, bertayamum. Oh, dalam perjalanan terlalu jauh ke Singkawang sekitar 100 kilo Pak. Itu bisa dijamak dan dikosor. Kemarin ada kawan itu, mereka tidak mau menjamak.
Padahal perjalanannya sudah sangat jauh, sampai Singkawang misalnya. Tidak mau menjamak katanya. Saya pengen sholat saja. Ya kan sayang kan, ada rukhsah, diskon misalnya dari Allah kemudian tidak dipakai. Sama kita beli baju di mall, ada diskon, nggak mau dipakai saya, kan? Iya betul, dia pengen mengerjakan yang diperintah aslinya, tapi kan Allah ngasih nih ada diskon untuk kamu, ada rukhsah, itu kalau nggak dipakai, itu Allah tidak suka. Sombong kata Allah. Jadi gitu. Jadi semuanya dipermudah. Innad dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Maka dalam surat Thaha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Thaha itu kan nama Nabi Muhammad. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Saya tidak menurunkan Al-Qur'an itu untuk apa? Membuatmu celaka, payah, enggak kan? Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu mengharapkan kemudahan. Jadi tidak ada, dalam Islam itu tidak ada yang sulit, Pak. Qashar salat itu kan dari 4 menjadi 2. Itu karena perjalanan jauh. Bahkan jamak itu bukan karena dalam perjalanan jauh. Misalnya macet, pulang kerja pakai mobil, pulangnya jam 5 misalnya, sampai ke rumah jam 7, kan tidak bisa sholat karena macet misalnya. Mau berhenti tetap terganggu yang belakang bisa mobil, udah dijamak saja. Mau sholat di mobil tidak mungkin juga kan, tertabrak di belakang, itu dijamak. Tapi jangan di qashar itu syaratnya memang harus di perjalanan. Itu semuanya adalah karena innad dina yusrun. Agama itu adalah harusnya mempermudah. Jadi orang Islam atau Muslim itu memang seharusnya mempermudah. Kita tidak boleh mempersulit sesuatu yang memang bisa dibuat mudah. Wala yushaddad dinu illa ghalabahu. Maka tidak dibuat berat, susah agama itu illa ghalabahu, kecuali akan mengalahkan. Pasti kalah kita kalau kita buat susah agama ini. Maka kita harus menunjukkan bahwa kita orang Islam ini bahwa kita sebagai orang Islam bahagia atau senang dengan agama kita. Jangan sampai kita menunjukkan bahwa agama kita terlalu begini, tidak. Tunjukkan bahwa agama kita adalah agama yang membuat kita bahagia. Agar salah satu dakwah Nabi juga begitu. Sehingga Nabi itu sukses menggait dulu banyak orang yang masuk Islam disebabkan oleh kelemah lembutan Nabi, menunjukkan kebahagiaan Nabi menjadi masuk ke dalam agama. Innad dina 'indallahi Islam. Fasaddidu, maka sederhana saja. Wa qaribu, istiqomah. Wa abshiru, dan kabarkan kesenangan. Wasta'inu bil ghadwati war-rawha, dan ambillah kesempatan bil ghadwati di pagi hari, war-rawhati di sore hari, wa syai'in minad duljah, dan sedikit dari tengah malam. Sedikit saja tengah malam. Jangan sampai dari jam 12 malam sampai subuh kita gini terus, sehingga lupa, nanti keluarganya dilupakan. Itu tidak boleh. Maka sabda Nabi, fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Sederhana saja, itu perintah. Saddidu katanya. Sederhana saja dalam segala hal. Ibadahnya sederhana. Maksudnya sederhana itu bukan terlalu dirampingkan, tidak. Sesuai kemampuan kita, dan apakah ada orang yang terganggu jika kita melakukan itu. Maksudnya berlebihan, tentunya keluarga kita terganggu, tidak punya waktu untuk keluarga, kan terganggu juga maksudnya. Itu perintah Nabi. Maka dalam ilmu usul fikih itu ada kaidah al aslu fil amri wajib. Itu kaidah usul fikih.
pada dasarnya fil amri, perintah itu wajib. Pada dasarnya Pak ya. Pada dasarnya, cuma nanti dibagi. Sama juga al aslu fil nahyi haram. Itu kaidah usul fiqh. Pada dasarnya an-nahyu itu, larangan itu haram. Haram untuk kita lakukan. Pada dasarnya. Cuma nanti ada turunan-turunan dari kaidah-kaidah tersebut. Jadi saddidu wa qaribu itu penting, sederhana, kemudian istiqomah. Nah, sederhana yang istiqomah kan bagus. Seperti saya katakan, kalau misalnya pagi kita harus berangkat kerja, sholat malam 2 rakaat saja cukup, yang penting istiqomah. Tambah misalnya witirnya 1 rakaat, tidak apa-apa. Kan 3 rakaat kayak maghrib. Tapi jangan dijadikan 1 lah. Jangan dijadikan 1. An Anas, dari Anas radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabiyul masjidah. Nabi masuk ke dalam masjid, fa idza hablun mamdudun bainas sarayataini. Nabi masuk ke dalam masjid, kemudian Nabi melihat hablun. Hablun itu tali. Mamdudun bainas sarayataini, sarayataini, yang terlentang di antara 2 tiang. Nabi masuk masjid, kemudian ada tali yang terlentang, terikat kedua tiang. Faqala, Nabi bertanya, ma hadzal habl? Tali apa ini, kata Nabi. Qalu, sahabat menjawab, hadza hablun li Zainab. Ini adalah tali milik Zainab, kata sahabat. Fa idza fatarat taghallaqat bihi. Ketika talinya kendur, Zainabnya kendur, lemah artinya. Ta'allaqat, maka Zainab tadi bergantung bihi ke tali tadi. Kalau udah lemah ibadahnya, nah kata saya tadi, dia mungkin bersandar ke tali tersebut. Saking lamanya di masjid mungkin. Dipaksa. Faqala Nabi, maka Nabi berkata, "Khulluh," lepaskan, kata Nabi. Lepaskan tali itu. Liyusalli ahadukum nasyatahu, maka salatlah kalian nasyatahu, saat dalam keadaan semangat. Fa idza fatara falyarqud, maka saat sudah kendur, lemah, falyarqud, tidur, kata Nabi. Jangan paksa sholat, misalnya sholat sunnah nih Pak ya. Kalau sholat wajib ya harus dilakukan dalam kondisi apapun, harus kita lakukan. Dia maksa, Sayyidah Zainab memaksa sholat sehingga sampai bawa tali. Jadi kata Nabi, kalau sudah semangat ayo sholat. Tadi kalau sudah lemah udah tidur aja, kata Nabi. Kalau secara akal kan lebih bagus Zainab, ya kan? Secara akal juga lebih baik puasa terus. Tapi karena Islam ini bukan karena akal, karena memang murni dari wahyu dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga tidak bisa akal kita mengalahkan syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau semuanya pakai akal, maka semua orang nanti punya akal semua, sehingga pendapat-pendapat itu, ibadah itu diakali semua. Tidak seragam akhirnya agama Islam ini, karena tidak berdasarkan syariat misalnya. Karena agama memang datang dari Allah, kemudian diturunkan kepada Rasulullah, disampaikan kepada kita sebagai umatnya. Sumbernya apa? Ya Al-Quran dengan hadis. Jika tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, kemudian ulama melakukan ijma, konsensus. Kemudian ijma tidak dikias, tapi tetap patokan utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi ijma yang dilakukan oleh para ulama, kias demikian juga. Tentunya ra'yun
pendapat mereka itu diambil berdasarkan Al-Quran dan hadis. Maka kata Nabi, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih. Saya tinggalkan dua pusaka, kata Nabi, yang jika kalian berpegang teguh terhadap keduanya, maka lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah sesat. Tapi ya gitu, harus memang punya kapasitas untuk menyampaikan Al-Quran dan hadisnya. Karena kan dalam Al-Quran itu kan ada ilmu yang ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, kemudian tafsirnya, bagaimana metode tafsir dalam menafsirkan Al-Quran, tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bil hadis, tafsir ada, bahkan ada tafsir bil ru'yi nanti. Tapi itu nanti setelah semuanya tidak ada. Dan tafsir juga banyak kan. Dan butuh ilmunya itu. Tidak bisa kita menafsirkan. Nah, hadis ini misalnya, kemudian kadang-kadang kan seakan-akan ada yang bertentangan. Nah, kita tidak bisa menyimpulkan sendiri kan. Maka harus baca pendapatnya para ulama yang mumpuni. Seakan-akan. Maka dalam Al-Quran juga gitu kan. Seakan-akan ada yang bertentangan. Padahal tidak bertentangan, hanya seakan-akan. Cuma kita tidak tahu maksud dari. Maka dalam ilmu Al-Quran itu namanya nasah dan mansuh. Dalam ulum nasah mansuh, dihapus, ada yang dihapus. Kenapa dihapus? Karena ada ayat ini. Karena nasah mansuh. Itu dalam kitab Rawaiyul Bayan atau Ayatul Ahkam itu banyak dijelaskan di sana ayat-ayat yang nasah dan mansuh itu kenapa sebabnya. Itu butuh pengetahuan. Tapi kita tidak perlulah belajar itu, terlalu berat. Nasah, mansuh, tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bil hadis, tafsir hadis bil hadis kan terlalu lama. Belajar itu memang dari bawah, dari kita SMP atau SMA. Tapi kalau baca-baca tidak apa-apa. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah berkata, idza na'asa ahadukum, jika salah satu dari kalian mengantuk, wa huwa yusalli, sedangkan dia salat, falyarkud, maka tidur dulu. Jadi kalau kita ngantuk semua salat, tidur dulu. Hatta yadhhaba anhu an-naum, sehingga hilang darinya itu an-naum, rasa ngantuk. Fa inna ahadakum, karena sesungguhnya salah satu dari kalian, idza shalla wa huwa na'isun, ketika salat kemudian dia ngantuk, la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubba nafsahu, dia tidak tahu. La'allahu yadhhabu, niatnya maksudnya adalah ingin beristighfar, fayasubba nafsahu, kemudian dia mencaci maki dirinya sendiri sebenarnya. Kan kadang-kadang kita ngaco ya kita sholat subuh, terutama subuh ya. Kalau baca Al-Quran kadang-kadang kemana-mana, zikirnya kadang-kadang kemana-mana. Saya pernah itu, astagfirullah, kok nyampe ke Fatihah gitu, astagfirullahaladzim, kok sampainya ke tengah pertengahan Al-Fatihah karena ngantuknya gitu. Udah tidur aja gitu. Tapi tidak boleh kita menganggap sesederhana itu, Pak. Artinya saya ngantuk, saya tidur aja. Tidak sesederhana itu maksudnya. Kalau kita tidak sangat maksud Nabi itu, sholat itu harus dalam keadaan fokus. Tidak boleh kita sholat kemana-mana. Bahkan dalam pendapat sebagian ilmuwan itu, ilmuwan muslim, kalau kita sholat saat takbir, kemudian saat takbir itu bukan Allah yang kita ingat, maka itu yang kita sembah. Allahu Akbar, kemudian ingat HP. Jadi apakah kita nyembah Allah itu? Sedangkan saat takbir itu adalah niat di mana kita harus
menfokuskan diri bahwa kita lillahi ta'ala, mustaqbilal kiblat, menghadap kiblat lillahi ta'ala karena Allah. Sedangkan saat kita bertakbir Allahu Akbar ternyata tidak. Tapi itu bukan bicara tentang syariatnya. Syariatnya kita sudah betul ya, Allahu Akbarnya sudah betul. Tapi kalau pikiran kita kemana-mana, maka sholat itu adalah aqim qoma yaqumu, kan? Artinya mendirikan, menegakkan. Padahal dalam sholat itu ada duduknya, ya kan? Secara bahasa ada duduknya kan? Dalam Al-Quran bahasanya wa aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Padahal sholat itu ada duduknya. Itu sesungguhnya ingin ngasih tahu kepada kita bahwa sholat itu tidak hanya soal gerakan saja, tapi hati kita, fokus kita itu kepada Allah juga. Bacaan yang kita baca kalau bisa kita paham, kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya dibisakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang khawatir kan yang kita baca ternyata kalah dengan nada, sehingga terbawa oleh nada tersebut, lupa apa yang kita baca. Sederhana saja kan kata Nabi, sederhana saja, biasa-biasa, yang penting bacaannya tepat gitu. Udah azan ya? Ada cepat, tidak bisa buka pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada ya? Hah? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.